Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dengan saya dalam pembahasan kitab Izzi Al-Kailani. Kitab ini adalah kitab yang sangat familiar, biasa dipakai di kalangan pesantren di Nusantara. Sebuah kitab tata bahasa Arab yang membahas tentang ilmu shorof. Pengarang dari kitab ini adalah Syekh Izzuddin Abdul Mu'ali Abdul Wahab bin Ibrahim Al-Junjani. Sedangkan kitab ini diberi syarah oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani Asy-Syafi'i. Tentunya bagi para santri sudah tidak asing lagi tentang kitab Izzi Al-Kailani ini. Langsung saja kita pada pembahasan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit taraini amin ya rabbal alamin. I'lam, ketahuilah, anna tasrifa, sesungguhnya ilmu tasrif fil lughati secara bahasa itu at-taghyiru, perubahan, wa fis sina'ati, dan ilmu tasrif secara istilah itu tahwilul aslil wahidi, peralihan dari satu asal ila amsilatin mukhtalifatin, kepada beberapa contoh yang berbeda-beda, lima'anin maksudatin, untuk menghasilkan makna yang dimaksud, la tahsulu illa biha, yang makna yang dimaksud itu tidak akan bisa dihasilkan kecuali dengan contoh yang berbeda-beda tadi. Jadi di sini Syekh Muswanif, pengarang kitab, membahas pertama kali definisi tasrif. Ini penting karena memang kitab ini adalah kitab dasar, kitab yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk memahami ilmu tasrif dari dasar, sehingga dijelaskan dari definisi tasrif itu sendiri, baik secara bahasa maupun secara istilah. Definisi tasrif secara bahasa adalah perubahan. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa dalam konteks definisi tasrif secara bahasa itu perubahan secara mutlak, perubahan apapun. Maka dicontohkan perubahan angin, perubahan keadaan, perubahan arah, perubahan yang lainnya, itu semua bisa dikatakan tasrif secara bahasa. Akan tetapi secara istilah yang dimaksud, dan ini yang menjadi pembahasan dalam kitab ini, yaitu tasrif secara istilah, didefinisikan tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha, yaitu perubahan dari satu bentuk asal menjadi contoh-contoh lainnya untuk mencapai suatu makna yang dimaksud. Yang makna yang dimaksud ini tidak akan bisa dicapai jika tidak ada perubahan-perubahan bentuk tersebut. Karena di sini dijelaskan bahwa perubahan dari satu bentuk asal, maka perlu dipertanyakan yang asal itu sebenarnya apa. Di sini ada perbedaan pendapat. Dari dulu dalam pembahasan ilmu nahwu shorof itu ada kelompok besar ulama yang masing-masing sering berselisih pendapat, yaitu ulama Basroh dan ulama Kufah. Ulama Basroh, salah satunya ulama yang terkenal dari daerah Basroh ini adalah Imam Sibawayh, dan ulama Kufah yang salah satu ulama yang terkenal dari Kufah adalah Imam Kisai. Menurut ulama Basroh, yang asal adalah masdar. Masdar itu secara bahasa kita gampangnya dipahami, persamaannya adalah jeren atau pembendaan. Ini yang dikatakan asal dan ini yang dianggap muktamad. Walaupun pada prakteknya di kalangan kita ketika mentasrif maka berawal dari fi'il madhi. Padahal fi'il madhi dikatakan sebagai asal ini menurut ulama Kufah yang seringkali pendapat-pendapatnya dianggap lebih lemah dibanding pendapat-pendapat ulama dari Basroh. Lalu perubahan bentuk itu mencakup apa saja? Nah, terlepas dari mana yang asal, perubahan-perubahan bentuk itu mencakup fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau. Yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Yang ketiga adalah masdar, tadi itu jeren atau pembendaan.
Yang ketiga adalah isim fa'il, mewakili orang yang melakukan. Selanjutnya adalah isim maf'ul, yaitu sesuatu yang dikerjai atau dilakukan. Selanjutnya adalah fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja bentuk perintah. Ada fi'il nahi, bentuk larangan. Ada isim zaman, isim makan, yaitu nama waktu dan tempat. Ada yang terakhir isim alat. Jadi dalam kitab ini nanti ini akan dijelaskan satu persatu. Selain ada beberapa pembahasan-pembahasan lainnya yang tentunya masih dalam lingkup pembahasan ilmu shorof. Selanjutnya dijelaskan tentang fi'il. Apa itu fi'il? Ada berapa jenis fi'il itu? Nah, ini mulai dijelaskan, diawali dengan summal fi'lu, kemudian fi'il atau kata kerja. Itu imma sulasiyun, ada kalanya yang bentuknya itu 3 huruf. Wa imma ruba'iyun, dan ada yang bentuknya 4 huruf. Wa kullu wahidin minhuma, dan masing-masing dari keduanya itu imma mujarradun, ada kalanya infinitif atau tidak ada huruf tambahan, tidak ada imbuhan, au mazidun fihi, dan ada kalanya ada tambahannya. Wa kullu wahidin minhuma, dan setiap satu atau masing-masing dari keduanya itu imma salimun au ghairu salimin. Ada yang dinamakan fi'il salim, ada yang dinamakan fi'il ghairu salim. Nanti masing-masing poin ini akan kita jelaskan apa itu fi'il. Fi'il sulasi itu apa? Fi'il rubangi itu apa? Fi'il sulasi mujarrad itu apa? Rubangi mujarrad itu apa? Sulasi mazid fa'ih apa? Rubangi mazid fa'ih itu apa? Dan fi'il salim itu apa? Fi'il ghairu salim itu seperti apa? Kita lanjutkan dulu. Ini tadi artinya. Sekarang definisi fi'il. Fi'il adalah, ini didefinisikan, ya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil azminatis salasati wata'an. Yang dinamakan fi'il atau kata kerja adalah kalimah. Kalimah ini kata ya dalam bahasa Indonesianya. Kalimah atau kata yang sudah menunjukkan makna dengan sendirinya. Bisa dipahami maknanya dengan sendirinya. Dan disertai dengan salah satu zaman atau waktu 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang pada maknanya. Maksudnya bagaimana? Langsung saja kita pada contoh. Lafal nasoro, ini dikatakan sebenarnya ini fi'il maudhi. Nasoro itu sudah mempunyai arti yaitu menolong dan disertai dengan telah. Maka karena dia sudah mempunyai arti yaitu menolong, sudah bisa dipahami, dan mempunyai arti disertai dengan waktu yaitu telah, maka nasoro itu dinamakan kalimah fi'il. Lalu ada contoh yang suruh. Yang suruh itu juga arti aslinya menolong. Ini menunjukkan ala maknan fi nafsiha, karena sudah punya arti menolong dan disertai dengan waktu yaitu sedang atau akan. Jadi kita punya pilihan. Nanti ketika ada fi'il mudhari' seperti lafal yang suruh misalkan, bisa diartikan sedang menolong atau bisa diartikan akan menolong. Untuk membedakan bagaimana? Untuk membedakan adalah tergantung syakul kalam. Biasanya ada qarinah atau sesuatu yang menyertai yang menunjukkan bahwa yang suruh itu punya arti sedang atau akan. Ini akan kita bahas lebih lanjut ke depannya. Lalu pembagian fi'il itu ada yang dinamakan fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu apa? Fi'il sulasi, langsung saja kita pada pembahasan fi'il sulasi mujarrad, penggabungan tadi ada penjelasan. Sulasi mujarrad, yang dinamakan fi'il sulasi mujarrad adalah huwa makana usulu hurufihi salasatan mujarradatan anil hurufi zaidati. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang huruf asalnya itu 3 huruf dan tidak disertai atau tidak ada huruf tambahannya. Seperti contoh tadi kayak lafal nasoro, itu ada 3 huruf dan tidak ada huruf tambahannya. Lalu yang kedua adalah fi'il rubai mujarrad. Yang dinamakan fi'il rubai mujarrad adalah wa makana usulu hurufihi arba'atan mujarradatan anil hurufi zaidati, yaitu fi'il yang huruf asalnya adalah 4 huruf dan tidak ada huruf tambahannya.
Contohnya misalkan kata-kata dahroja. Dahroja ini menggelindingkan artinya. Ini huruf aslinya memang 4 huruf. Ada dal, ha, ro, jim. Itu semuanya adalah huruf asal. Maka karena dahroja ini keempatnya adalah huruf asal, makanya dinamakan fi'il rubai mujarrad. Yang selanjutnya adalah fi'il sulasi mazid fa'. Yang dinamakan fi'il sulasi mazid fa' adalah wa ma kana usulu hurufihi salasatan mazidan fihi bi ziyadati harfin au aktsar. Yaitu fi'il yang huruf asalnya 3 dan ditambah dengan 1 huruf tambahan atau lebih banyak. Contohnya misalkan kayak lafal af'ala. Af'ala. Ini ada huruf tambahan 1 yaitu hamzah. Ini dinamakan sulasi mazid fa'. Huruf asalnya tetap 3 yaitu fa, ain, lam. Begitu juga kalimah-kalimah yang lain yang nanti akan kita bahas dalam babnya sendiri-sendiri satu persatu. Lalu yang dinamakan fi'il rubai mazid fa' adalah wa ma kana usulu hurufihi arba'atan mazidan fihi bi ziyadati harfin au aktsar. Yaitu fi'il yang huruf asalnya itu 4 huruf dan ditambah dengan 1 atau lebih banyak huruf tambahan. Contohnya misalkan seperti lafal tadah roja. Tadah roja ini ditambah dengan 1 huruf yaitu ta di depan. Juga nanti akan ada babnya sendiri, kita akan membahasnya kemudian. Lalu tadi juga dijelaskan fi'il itu masing-masingnya ada yang dinamakan fi'il salim dan ada yang dikatakan fi'il ghairu salim. Yang dinamakan fi'il salim adalah wa na'ni bisalimi. Yang dimaksud fi'il salim ma salimat hurufuhul asliyatul lati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illati wal hamzati wat tad'ifi. Yang dinamakan fi'il salim adalah fi'il yang huruf pembentuknya, huruf asalnya yang mencakup fa fi'il, ngain fi'il dan lam fi'il itu tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah dan tidak ada tad'if atau tasydid. Itu yang dinamakan fi'il salim. Sehingga di sini muncul beberapa istilah. Yang pertama huruf asal. Huruf asal itu adalah huruf pembentuk kalimat yang bersangkutan. Di sini perlu saya jelaskan juga, ada yang dinamakan wazan, ada yang dinamakan mauzun. Wazan adalah timbangan yang menjadi ukuran. Mauzun adalah yang ditimbang. Sehingga kita bisa di sini saya tampilkan. Biasanya wazan dalam bahasa Arab dalam ilmu tasrif itu pasti menggunakan struktur susunan kata-kata fa, ain, dan lam. Ini menjadi patokan. Fa-nya itu berarti fa fi'il, ain-nya adalah ain fi'il, lamnya adalah lam fi'il. Sehingga ketika kita luruskan akan membentuk satu pemahaman bahwa ketika misalkan kata ghafaro, maka ghi-nya dinamakan fa fi'il, fa-nya dinamakan ain fi'il, dan ro-nya dinamakan lam fi'il. Ini tadi yang dikatakan fi'il sulasi mujarrad. Dan ada fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad itu mengikuti wazan fa'lala. Fa-nya itu dinamakan fa fi'il, ngain fi'il, lam fi'il awal, dan lam fi'il kedua. Sehingga dal-nya lafal dahroja ini adalah fa fi'il, ha-nya adalah ain fi'il, ro-nya adalah lam fi'il pertama, jim-nya adalah lam fi'il kedua. Dan keduanya ini masing-masing huruf asal semua. Maka akan berbeda misalkan ketika kita menjumpai kata-kata maf'ulun. Maf'ulun itu dinamakan wazan.
Dan huruf asalnya adalah fa, ain, lam. Ini adalah huruf asal. Huruf tambahannya adalah mim dan wawu. Ini dinamakan isim maf'ul. Maf'ulun itu wazannya isim maf'ul, maghfurun itu mauzun. Kita urutkan untuk bisa menggambarkan wazan dan mauzun. Itu semuanya sama. Huruf tambahannya sama. Mimnya sama-sama ada tambahan, wawunya juga ini sama-sama tambahan. Ghin itu fa fi'il, fa itu ain fi'il, dan ro-nya adalah lam fi'il. Begitu juga lafal istaf'ala dan istaghfaro. Ini fa, ain, lam adalah huruf asal. Ghin, fa, ro adalah huruf asal. Hamzah, sin, dan ta ini adalah huruf tambahan. Inilah dinamakan fi'il sulasi mazid feh. Huruf yang aslinya 3 ditambah dengan 3 huruf. Lalu ada kita jumpai wazan tafa'lala. Ini wazannya fi'il rubangi mazid feh, yaitu fi'il yang 4 hurufnya dan ditambahi 1 huruf kebetulan ini di depan. Contohnya adalah fal tadakhroja, tanya adalah tambahan, dakhrojanya ini adalah huruf asal semua. Kita dalam definisi di atas, kita menjumpai ada pembahasan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu selamat atau tidak ada huruf miladnya. Huruf milad itu apa? Huruf milad adalah huruf wawu, alif, dan ya. Huruf wawu, alif, dan ya ini dikatakan huruf milad dengan syarat huruf wawu, alif, dan ya ini menjadi bagian dari huruf pembentuk kalimah, yaitu wawu, alif, dan ya ini menjadi salah satu bagian dari fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'il. Akan tetapi kalau ada huruf wawu, alif, dan ya tidak menjadi bagian dari salah satu fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'il, maka tidak dikatakan huruf milad, walaupun hurufnya wawu, alif, dan ya. Sehingga wawu, alif, dan ya ini dikatakan huruf milad hanya jika wawu, alif, dan ya ini menjadi salah satu bagian dari fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'il. Sehingga kata-kata maf'ulun misalkan di sini ada wawu, wawunya ini tidak dikatakan huruf milad karena wawu ini bukan bagian dari fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'il, karena fa fi'ilnya adalah ghin, ain fi'ilnya adalah fa, lam fi'ilnya adalah ro. Wawu ini tidak termasuk huruf milad karena tidak menjadi bagian dari salah satu fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'il. Lalu yang dinamakan fi'il salim adalah fi'il yang huruf pembentuknya, yaitu fa fi'il, ngain fi'il, atau lam fi'ilnya itu bukan huruf milad, bukan huruf hamzah, dan tidak ada tasdidnya. Contohnya kayak lafal fa'ala atau ghafaro. Ini dinamakan fi'il salim, yaitu selamat. Fa fi'il, ngain fi'il, dan lam fi'ilnya tidak ada huruf milad, bukan berupa hamzah, dan tidak ada tasdid atau tad'if. Mungkin itu saja pelajaran pertama kita. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini sehingga lebih banyak lagi kemanfaatan yang bisa didapatkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.